Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berjumpa di Google Meet dalam acara penutupan kajian Al-Hikam hikmah ke-25. Tapi sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada segenap jajaran Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, kepada Bu Dekan, kepada Bapak Wadek 1, Ibu Wadek 2, dan juga Ibu Wadek 3. Alhamdulillah kajian Al-Hikam telah sampai kepada kajian terakhir untuk Ramadan tahun ini, yang di kajian hikmah ke-25 yang akan dipandu oleh Bapak Muhammad Sofwan, Bapak Dr. Haji Muhammad Sofwan Mabrur AHMA. Mungkin untuk lebih menyingkat waktu, saya serahkan kepada panjenengan Pak untuk memulai kajian hari ini. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mic-nya kurang jelas terdengar dari sini suaranya. Amma ba'd, Bu Dekan dan para wadek serta seluruh peserta diskusi kajian kitab Al-Hikam yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, kepada para dosen yang hari ini tergabung dalam kajian ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ilmunya kepada kita bersama. Terlebih dahulu marilah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita untuk mengisi waktu dengan thalabul ilmi dan memberikan kepada kita kesempatan untuk senantiasa mengabdi, dan alhamdulillah kita diberikan kesempatan hidup di bulan Ramadan ini yang dengan keberkahannya Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Qur'an dan menurunkan Al-Qur'an di bulan ini, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasul teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama dengan Rasulullah SAW di surga dan para sahabat-sahabatnya ridwanullahi alaihim dan para aulia Allah Subhanahu wa taala. Saudari moderator yang saya muliakan, dan kita masuk kepada penghujung materi. Kalau tadi disampaikan hari ini adalah hari penutupan ya. Ya. Baik, mudah-mudahan bukan berarti ilmu kita tentang hikmah-hikmah dari hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya juga ditutup, akan tetapi ini adalah bagian dari selanjutnya Bapak Ibu bisa belajar sendiri untuk memahami bagaimana hikmah-hikmah dalam kehidupan. Mengawali pada pembahasan hikam yang ke-25 Al-Hikmah ini, kita akan bacakan untayan hikmah dari Imam Ibnu Athaillah. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Di dalam hikmah yang ke-25 beliau katakan, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Ini apabila kita lihat dalam kajian kalimat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah, seorang sufi agung yang mengajak kita untuk
bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sufi agung yang mengajarkan kepada kita ta'alluq kepada Allah dalam setiap aktivitas ini. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika. Tidaklah terhenti apa yang kalian cari, yang mencarinya adalah menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Dan tidaklah mudah untuk mendapatkan sesuatu yang kalian cari yang sandarannya adalah kepada diri kalian. Apabila kita perhatikan dalam kalimat-kalimat ini, Imam Ibnu Athaillah menyampaikan bahwa sesuatu itu adalah mempunyai sandaran. Contohnya, gedung yang kuat itu adalah karena memiliki pondasi yang kuat. Dan jembatan yang kuat juga adalah karena mempunyai pondasi yang kuat. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika. Apabila kita lihat besar atau kecilnya kekuatan bangunan adalah tergantung dari pondasinya, begitu juga amal dan kehidupan pada diri kita. Apabila kita yang melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu luasnya memberikan kepada umat manusia ini kemampuan dan mempunyai kemahiran, tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada manusia adalah ujian-ujian yang besar. Ujiannya adalah apakah dia berangan-angan hanya karena Allah Subhanahu wa taala atau mardhatillah, atau dia adalah berangan-angan di dalam dirinya atau terhadap apa yang dimiliki. Yaqulu Ibnu Athaillah, lan takhayyab fi talabi amrin tas'a ilaihi mu'tabidan ala taufiqillahi ta'ala mutabarri'an min awhami haulika wa quwwatika bal sayakun at-taufiq fihi halifuk. Artinya bahwa tidak pernah akan menyesal seseorang yang di dalam menggapai dan mencari sesuatu adalah didasari dan menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan senantiasa dan selalu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lan takhayyab fi talabi amrin tas'a ilaihi mu'tamidan ala taufiqillahi ta'ala mutabarri'an min awhami haulika wa quwwatika. Penyerahan diri esensi dari sebuah pengakuan bahwa kita manusia adalah merupakan hamba dari Allah Subhanahu wa taala Sang Khalik. Kita tidak memiliki apa-apa dan Allah adalah pemilik segalanya. Bal sayakuna at-taufiq fi halifuk. Imam Ibnu Athaillah mengajak kita bahwa hidup ini adalah menyerahkan seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mempunyai keinginan, maka keinginan itu pun harus disandarkan karena keinginan itu berawal dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh ketika hendak mengerjakan sesuatu hanya bersandar dengan kemampuan kita. Disinilah pentingnya kita membaca basmalah contohnya. Bismillahirrahmanirrahim ketika hendak melakukan kebaikan. Karena mengerjakan kebaikan ini pada dasarnya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak akan pernah dapat melakukan kebaikan tanpa izin Allah. Kenapa seperti itu? Karena umur dari Allah. Orang akan dapat berbuat baik kalau masih punya umur. Dan umur, waktu yang Allah berikan kepada manusia ada batasnya. Sehingga mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ketika hendak melakukan sesuatu ini artinya menyerahkan kepada Allah
karena manusia ini hanya sekedar ketitipan. Masih diberikan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan dan dengan kekuatan yang Allah berikan selesailah masalahnya. Dan di dalam rahasia kita mengucapkan basmalah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita hendak memulai adalah mengakui bahwa Allah yang Maha Penolong. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim memohon pertolongan agar apa yang kita lakukan itu betul-betul mendapatkan karunia dan pertolongannya. Di dalam kehidupan manusia seringkali kita lupa, terkadang ada ego atau kemampuan yang kita rasakan, mampulah kita dengan kemampuan kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang yang mau menyandarkan kepadanya dengan solusi yang pasti diberikan, yang disebut dengan tawakal. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Inilah kira-kira dari untaian hikmah yang ke-25 adalah ajakan Imam Ibnu Athaillah agar kita menjadi orang yang bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar. Karena dengan ayat yang berbunyi wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupkan kebutuhannya, yang akan mencukupkannya apa yang dia kehendaki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah, apa yang ketika kita lakukan adalah karena Allah, maka urusan itu bukan menjadi urusan kemampuan kita, tetapi itu menjadi hak Allah untuk mencukupkan kita. Nah, sebagaimana hikmah yang kemarin telah disampaikan oleh Profesor Nurholis, bahwa ketika kita memohon atau ketika kita menginginkan sesuatu, atau maaf, barangkali ini hikmah yang sebelumnya, ketika kita melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan kita menyibukkan melaksanakan perintah itu, kalau seandainya kita tidak sempat meminta, maka sebetulnya Allah akan mencukupi kebutuhan kita dan melebihi orang-orang yang hanya meminta saja. Wa man syaghalahu an dzikri rabbih, bahwa barang siapa yang disibukkan dengan berzikir kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan melebihi orang yang meminta. Nah, dari mana Imam Ibnu Athaillah ini mempunyai untean-untean hikmah yang sampai kepada ajakan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah penggabungan antara ayat-ayat ajma' ayatun dalah ala hadi al-haqiqah al-i'tiqadiyah. Qaulullahi azza wa jalla ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Inilah sebetulnya ajakan dari Imam Ibnu Athaillah, di mana bahwa pengakuan kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, mengakui tentang kefakiran kita, tentang butuhnya manusia terhadap rahmat Allah, terhadap nikmat Allah, terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mengakui nahnu al-fuqara wallahu al-ghaniyyul hamid. Wallahu al-ghaniyyul hamid. Wal faqr alladhi yusabbitu Allah taala linnas laisa faqran fil mal duna ghairihi aw fil madarik wal am wal ma'arif duna ghairiha wa innama huwa al faqr bikulli ashkalihi wa anwa'ihi. Jadi apabila kita lihat pada ayat antumul fuqara, kalimat yang disematkan dalam ayat ini adalah bukan berarti fakir di dalam harta atau di dalam pengetahuan dan kemampuannya, akan tetapi bahwa fakir di sini adalah mencakup seluruh hal dan seluruh aspek dan macamnya. Fal insanu idzan faqirun fi taqatihi wa juhdihi, bahwa manusia fakir di dalam kemampuannya,
fakir di dalam kesungguhannya, dan fakir di dalam pengetahuannya, serta fakir di dalam pemahamannya. Wa faqirun fi kulli ma yahtaju ilaihi min madin wa nahwi. Tidak bisa orang hanya melihat bahwa kita adalah fakir terhadap harta Allah, akan tetapi kita fakir terhadap kekuatan yang memang kalau tidak diberikan kekuatan untuk berpikir, kita juga tidak bisa berpikir. Para dosen, para mahasiswa, dan seluruh peserta yang tergabung dalam kajian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita melalui ayat yang bunyinya wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Inilah keagungan Allah yang memiliki ilmu yang luas. Keluasannya tidak terbatas. Sementara manusia ilmunya sangat terbatas, kemampuannya untuk memahami sangat terbatas. Bagaimana tidak menyerahkan kepada Allah segala urusannya? Bagaimana tidak menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masalah-masalah yang ada di hadapannya, karena dia sendiri tidak mengetahui apa yang akan terjadi, baik untuk diri sendiri ataupun keluarganya. Wajma'a kalimatun dalah ala hadi al-haqiqah mimma 'allamnahu iyyahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ungkapan-ungkapan kata-kata yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat dan kepada umatnya, bahwa manusia tidak mempunyai daya upaya kecuali ketika daya upaya itu diberikan oleh Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak bisa kita melaksanakan kebaikan tanpa adanya taufik dari Allah. Tidak juga kita bisa menghindar dari maksiat tanpa adanya kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Maka tidak boleh sombong orang yang sedang berbuat taat, dan tidak boleh meyakini bahwa ketaatan itu adalah mutlak dari kemampuannya, dan tidak boleh sombong kepada orang-orang yang memang sekarang belum melaksanakan atau belum berbuat baik. Karena pada dasarnya kebaikan itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemampuan itu juga adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ini adalah merupakan bagian pesan dari Rasulullah SAW untuk menghilangkan bahwa apa yang ada di dalam dirinya adalah merupakan betul-betul nikmat dari Allah, bukan hasil dari kekuatan mutlak dari dirinya. Nah, mengakhiri pada pertemuan kita yang telah dijadwalkan, bahwa Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadisnya, al-mu'minul qawi khairun wa habbu inallahi minal mu'minid dha'if wa fi kulli khairin ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al fa'il law taftaha 'amal syaitan fa'il law taftaha 'amal syaitan. Rasulullah mengingatkan kepada kita dengan hadisnya, al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seorang mukmin yang lemah. Setiap kebaikan, dalam setiap kebaikan, ihris ala ma yanfa'uka, maka lakukanlah dan raihlah terhadap sesuatu yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, dan janganlah menjadi orang yang lemah. Wala ta'jaz, dan jangan lemah di dalam memohon pertolongan. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Dan jangan pernah mengatakan ketika tertimpa musibah atau tertimpa sesuatu, mengatakan seandainya aku berbuat ini maka sepertinya akan seperti ini, seperti itu. Nah, karena ucapan seandainya ini aku lakukan, niscaya akan seperti itu dan seperti itu. Karena perbuatan itu akan menjadikan
celah untuk masuknya setan di dalam diri kita. Karena perbuatan seandainya begini, begitu, seandainya begini, begitu adalah perbuatan dari perbuatan setan. Tapi katakanlah ketika ada sesuatu yang menimpa, hal-hal yang tidak diinginkan, baik itu untuk sendiri atau yang lain, katakan qadarullah. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah kepastian dan ketentuan dari Allah, dan apa yang Allah tentukan pasti terjadi. Nah, ini ada hadis yang perlu kita cermati dan perlu kita renungkan, adalah ista'in billah wala ta'jaz. Mohonlah kepada Allah dan jangan lemah. Qadamul amr bil isti'anah billah. Qudimal amr bil isti'anah billah. Ala annahi 'anil 'ajiz. Likai ya'lam al insan anna sabila takhallusi minal 'ajiz innama huwal isti'anu billah. Jadi bagaimana kita untuk tidak lemah? Caranya adalah mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ista'in billah wala ta'jaz. Untuk bisa menjadi orang kuat itu adalah dibantu oleh Allah. Untuk bisa dibantu oleh Allah, maka memohonlah pertolongan kepada Allah. Innama huwal isti'anah billah azza wa jalla. Idzan fal khatwatul ula baina yaday kulli juhdin wa nashatin hiya al isti'anatu billah. Sehingga Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, sebelum melaksanakan sesuatu, mohonlah pertolongan kepada Allah. Sebagaimana pada kalimat basmalah, ketika kita melaksanakan atau hendak melaksanakan sesuatu, mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Nah, begitu juga Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita dengan melaksanakan sholat, dan Rasulullah SAW membacakan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Walau qala Rasulullah SAW la ta'jaz wasta'in billah la ja'at al jumlah mukhalafatun litardid. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW tidak mendahulukan la ta'jaz, tapi ista'in billah wala ta'jaz. Nah, disinilah keagungan Rasulullah SAW dengan menyebutkan ista'in di awal, karena orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah, dia tidak akan lemah. Orang yang mendapati pertolongan Allah, dia akan kuat. Dan tidak pernah akan kuat kecuali orang yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali mengakhiri atau menutup kajian pada pertemuan-pertemuan di bulan Ramadan ini. Akhirnya, marilah kita bertawakal kepada Allah dengan sesungguhnya, karena Allah Subhanahu wa taala menjamin solusi bagi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Lau tawakkaltum, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sesungguhnya, maka Allah akan memberikan rizki sebagaimana burung-burung diberikan rizki. Mereka pergi terbang pagi hari tanpa khawatir, tanpa takut, dan pulang di sore hari dengan isi penuh di dalam perutnya. Semoga bermanfaat. Kami kembalikan kepada moderator. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Safwan. Mungkin untuk selanjutnya kita bisa melakukan diskusi. Silakan bagi Bapak Ibu yang hendak bertanya atau mengajukan beberapa pendapat. Ya, Ibu Miko, silakan. Ya, seperti ini Bapak. Kalau misalnya kita dalam berdoa, itu berdoanya kita itu hanya mengharap keselamatan dunia akhirat saja, terus meminta Rahman dan Rahimnya Allah saja, itu gimana kita tidak membicarakan misalnya saya minta ini, saya minta itu, karena kayaknya menurut si orang ini kayaknya lah cukup selamat dunia akhirat saja, itu bagaimana nggih? Terus yang kedua, kalau kita melakukan suatu perbuatan, pertama niatnya itu hanya karena duniawi saja. Pokoknya intinya tidak membawa akhirat lah. Terus di dalam perjalanan
dia ya mungkin tersadar atau bagaimana nggih, ingin kembali ke niat yang benar. Itu menurut panjenengan pripun? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ustadz. Tadi ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana jika doa itu hanya mengharapkan keselamatan dunia dan akhirat, dan yang kedua adalah bagaimana niat yang benar untuk bertawakal kepada Allah. Terima kasih kepada penanya Bu Miko. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu, bahwa kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan berdoa. Dan Allah ajarkan kepada kita bagaimana cara berdoa. Dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan di dalam doa terungkap misalnya suratul Fatihah. Tanpa kita sadari bahwa Allah telah mengajarkan kepada kita begitu lengkapnya permintaan dan permohonan yang benar. Misalnya pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi memohon kepada Allah keselamatan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia dan akhirat, ini memang adalah merupakan bahasa-bahasa permohonan kita. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala di dalam mengajarkan doa itu adalah doa yang mujmal, doa yang global. Dan ada kalanya doa itu kita panjatkan dengan cara terperinci. Misalnya ketika kita duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini doa yang memang tidak pernah kita lupakan dan tidak pernah kita tinggalkan dalam sehari-hari. Jadi kalau doa yang lengkap itu dan kita selalu sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah merupakan bagian dari ibadah kita. Ya. Jadi tanpa disadari ketika kita mohon kepada Allah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ini juga adalah doa di mana muqaddimah atau doa iftitah dalam teks yang lain ada kabiro alhamdulillah katsira, dalam teks yang lain Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Ini adalah merupakan cara Allah mengajarkan kita untuk berdoa. Nah, tidak ada salahnya ketika misalnya saya malu memohon kepada Allah, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan memohon kepada makhluk. Allah Subhanahu wa taala bahkan menganjurkan kita untuk mengatakan kami itu fakir kepadamu ya Allah, sebagaimana ayat tadi antumul fuqara'u ilallah. Sehingga Rasulullah juga mengajarkan doa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahyina rabbana bis-salam wa adkhilna al-jannata darus salam tabaraka rabbana wa ta'alaita yadal jalal. Tidak malu memohon kepada Allah karena memohon kepadanya adalah bentuk ketawaduan kita. Ya, tentang masalah doanya pendek atau panjang ini sesuai dengan apa yang diajarkan dan kemampuan kita. Apakah kita mau membaca surat Al-Fatihah saja karena surat Al-Fatihah juga adalah doa yang lengkap. Ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin, itu intinya dunia dan akhirat. Kalau kita sudah diberikan jalan yang baik, jalan yang diridhai Allah, sudah apa lagi? Tapi di sana juga ada doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni di dalam kita. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana sebaiknya kita niat beribadah kepada Allah, niat bekerja? Niat ini sebagai ujung tombak diterima atau tidaknya amal kita. Innamal a'malu binniyat. Maka sebaik-baik niat adalah karena Allah.
Jangan pertama dunia, nanti kalau terjebak, oh ini saya harus niat akhirat. Tidak seperti itu. Ya, siapa tahu kalau umurnya panjang. Kalau tidak umurnya panjang, keburu niatnya hanya dunia, ternyata dunia juga sudah habis. Maka man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u. Nah, di dalam niat dahulukan akhirat, karena pada dasarnya kita akan hidup lebih lama di akhirat ketimbang kita hidup di dunia. Permintaan kita di akhirat tentunya akan Allah jadikan itu sebagai tabungan kita, sementara permintaan kita untuk di dunia Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Allah. Itu. Alhamdulillah, terima kasih atas penjelasannya Pak Ustadz. Bagaimana Bu Miko, apakah sampai di sini sudah jelas untuk jawaban dari Pak Ustadz Sofwan? Kalau misalnya dari niat pertama salah, kemudian di tengah-tengah jalan diperbaiki, itu bagaimana hukumnya, Nggih? Ya, itu sebaik-baik kita adalah yang memang mau tajaddud, ada tajdid niat, memperbaiki dan memperbaharui niat kita. Seperti agama Islam yang kita yakini, itu juga ada senantiasa pembaharuan-pembaharuan yang barangkali kita selama ini itu ada niat yang salah. Maka kita melakukan tajdid niat, perbaharuan di dalam niat. Mari kita niatkan dari sekarang, barangkali yang kemarin-kemarin terlewatkan, bahwa niat untuk mengabdi kepada Allah dalam segala hal adalah di atas segala niatnya. Ya, tidak ada salahnya untuk tajdidun niat, memperbarui niat, karena memang manusia ini tempatnya lupa dan salah. Ya, barangkali awal kita salah, mari kita perbaiki hari ini. Nah, pelajaran yang besar adalah barang siapa yang hari ini mengaku kesalahannya dan kemudian dia memperbaiki, adalah sebaik-baik orang yang di dalam pengakuan kesalahan. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz Sofwan. Mungkin dari audiens yang lain yang hendak bertanya atau menyampaikan sesuatu. Ada satu yang mengangkat tangan nih, Pak Ismail Hussein. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar bertanya nggih, kalau kita lihat di hikmah ini kan bagaimana meminta seutuhnya kepada Allah, maka nanti permintaan kita itu tidak akan tertahan. Nah, saya itu kalau setiap berdoa, ini pengalaman gitu. Saya itu kalau berdoa itu biasanya tuh dalam bahasa itunya profitoh dengan guru gitu loh. Jadi saya kadang menghadirkan guru saya ketika saya berdoa, karena saya mungkin sudah tidak ada karena menjelang Jumat apa? Itu sebentar Pak. Kita masih ada sekitar 21 menit Pak. Mungkin bisa dilanjutkan pertanyaan dari Pak Ismail. Ya, Pak Yai, ini mau bertanya Pak Yai. Ya Pak Ismail, mungkin dilanjutkan saja bagaimana tadi doanya menghadiri. Saya itu ketika berdoa atau meminta sesuatu kepada Allah itu terkadang menggunakan robitoh guru. Dalam artian saya menghadirkan guru di saat berdoa itu, karena saya menganggap bahwa diri saya itu masih sangat lemah untuk meminta sebuah permintaan kepada Allah. Maka saya kemudian meminta bantuan, meminta bantuan kepada guru. Nah, itu bagaimana Pak? Ketika dengan hikmah.
tadi. Oke, Pak. Jadi Pak Ismail bertanya, bagaimana ketika berdoa kemudian menghadirkan roh putra guru atau mungkin masih juga tawasul akan Pak. Itu hukum itu menurut panjenengan seperti apa atau disebutnya Pak Taufan? Baik. Mengenai tentang perasaan kurangnya bahasa kita kepada Allah tentang berdoa, atau rasa malunya kita kepada Allah untuk meminta sesuatu karena barangkali kita terlalu kotor di hadapan Allah, maka tidak ada salahnya memohon kepada orang-orang yang kita anggap soleh untuk ikut mendoakan kita. Sebagaimana para ulama-ulama mengatakan, syarik fi du'aika ya akhi. Syarikni fi du'aika ya akhi. Tolong ikutkan saya di dalam doamu, wahai saudaraku. Syarikni fi du'aika ya akhi. Nah, memang ini adalah merupakan kata ketawaduan di mana ada kalanya berjamaah dalam berdoa kita dianjurkan, karena bisa jadi ketika kita malu dan kemudian ada seseorang yang lebih hatinya bersih kepada Allah, maka dia akan diijabahkan oleh Allah. Nah, disinilah barangkali ketika kita melihat syariat berdoa yang Allah Subhanahu wa taala contohkan ketika Nabi Musa berdoa dan diaminkan oleh saudaranya. Di dalam kisahnya ketika Nabi Musa menghadapi begitu berat antara musuh dan apa yang dihadapi oleh Nabi Musa, kemudian Nabi Musa berdoa dan diaminkan oleh saudara. Jadi tidak salah sebetulnya dalam rangka ini, akan tetapi ketika kita dalam keterusan atau setiap kali kita merasa seperti itu juga tidak baik. Ya, sesaat atau beberapa kali lah boleh. Misalnya kalau kita melihat kepada hadis fa'idza sta'anta fasta'in billah. Karena Allah sebetulnya Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati masing-masing hambanya. Maka Rasulullah SAW menganjurkan fa'idza sta'anta fasta'in billah. Nah, tetapi di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Jadi ayat yang memang Allah sebutkan wasta'inu bis sabri was shalah langsung kepada Allah, dan juga Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berdoa fa idza sta'anta fasta'in billah. Tetapi di sana juga di dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Nah, wasilah ini salah satunya juga diperbolehkan orang untuk meminta kepada orang yang lebih bersih hatinya, soleh keadaannya, untuk mendoakan dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas penjelasannya Pak Ustadz Sofwan. Mungkin ada satu lagi dari Pak Arif Hidayat yang telah mengangkat tangan. Monggo Pak Arif. Sudah tak tulis lewat chat. Iya Pak. Jadi pertanyaan dari Pak Arif adalah, ada beberapa orang yang berdoa dengan cara mengumpulkan banyak orang untuk mendoakan, tapi dia sendiri tidak berdoa. Dia punya hajat, tapi merasa bahwa dengan banyak doa dari orang itu cukup. Berkaitan dengan itu, bagaimana pendapat jenengan Pak Sofwan? Baik, terima kasih kepada Pak Arif yang bertanya. Kalau masalahnya adalah masalah yang pribadi, seperti anak kepada orang tuanya,
Karena Rasulullah SAW menjelaskan idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salas. Shadaqatun jariyah wa 'amalun wa ilmun yuntafa'u bihi wa waladun salihun yad'u lah. Ketika kaitannya adalah dengan orang tua, maka sebetulnya apapun kemampuan anak ini adalah merupakan bagian yang terbaik bagi dia. Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min salas. Kalau misalnya mengumpulkan orang untuk dalam rangka mendoakan orang tuanya sementara anaknya tidak berdoa, ini sebetulnya anaknya telah menghilangkan kebaikan atau dia telah kehilangan untuk kebaikan dirinya sendiri. Nah, karena memang pada dasarnya yang berkewajiban untuk mendoakan orang tuanya adalah anaknya. Dan kemudian misalnya anaknya nggak bisa. Nah, barangkali ini masuknya adalah kepada shadaqatun jariyah. Kalau dia kemudian di dalam mengumpulkannya teman-teman majelisnya untuk berdoa, kemudian dia dengan amal jariyahnya mengeluarkan sedekah, maka barangkali itu adalah wasilahnya kepada Allah melalui sedekahnya, kemudian doa dari anaknya itu adalah merupakan bagian dari amal untuk ibu bapaknya. Tapi pada dasarnya bahwa yang berkewajiban untuk mendoakan atas orang tuanya atau untuk keselamatan dirinya adalah pertama diri sendiri, dan kemudian untuk mengajak orang lain untuk mengaminkan doanya iya. Nah ini banyak terjadi di masyarakat. Terkadang kita miris juga, ingin didoakan orang tuanya sementara dia malah tidak sholat atau dia tidak mengerjakan kewajibannya. Rasanya cukup kalau sudah mengambil atau memanggil pengajian untuk berdoa di rumahnya, seolah-olah menjadi wakil pribadinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi memang ada masalah-masalah individu yang bisa diselesaikan dengan individu dan ada masalah jamaah yang bisa diselesaikan dengan cara berjamaah. Wallahu alam, Pak Arif. Ya, terima kasih atas penjelasannya Pak Mustafa. Mungkin untuk pertanyaan kami cukupkan sampai saat ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di rangkaian kajian kitab Al-Hikam kedepannya. Untuk Bapak Sofwan, mohon untuk dibimbing untuk melakukan doa khatmul Quran sebelum penutupan. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon kepada Allah di hari yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama dikabulkan hajatnya, untuk dikuatkan iman dan takwanya, dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang bertawakal dengan tawakal yang sesungguhnya, dan dijauhkan dari berbagai macam keburukan yang ada di dunia dan akhirat. Mari kita berdoa dengan memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lakal hamdu fil awwalin wa lakal hamdu fil akhirin wa lakal hamdu fil mala'il a'la ila middin. Allahumma salli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahari 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafaita ولا دين إلا قضيته ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا هي لنا صلاح ولك فيها الرضا إلا عنتها ويسرتها على قضائها يا ربنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ارزقنا من كل حرف من القرآن حلاوة
min kulli juz'in minal Qur'ani jazaa'a, min kulli suwarin minal Qur'ani surura. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub wal absar, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal, bi annaka ala kulli syai'in qadir. رحمن الدنيا ورحيمهم ارحمنا بأنك أنت الرحمن الرحيم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما تعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على نبينا محمد واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم يا أرحم الراحمين برحمتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kajian Al-Hikam yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan berjumpa di rangkaian kajian Al-Hikam selanjutnya. Saya mewakili segenap panitia dan juga koordinator dari kajian Al-Hikam menyampaikan permohonan maaf jika terjadi kesalahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Ya Nayir.